Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, materi kita kali ini lebih banyak praktek. Oke, jadi saya akan menunjukkan video tutorial step by step cara membuat content plan dan content calendar melalui Google Spreadsheet. Bisa kalian lihat, berikut adalah contoh dari content plan dan sebelahnya adalah contoh dari content calendar. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Oke, saya akan bahas di video selanjutnya. Langsung saja kita mulai dengan membuka aplikasi spreadsheet. Nah, untuk aplikasinya itu tampilannya seperti ini ya. Jadi terdapat lembaran hijau di tengahnya ada seperti tabel. Untuk yang belum install aplikasinya, silahkan diinstal terlebih dahulu dengan lewat aplikasi Play Store. Selanjutnya silahkan ketik spreadsheet. Seperti ini nanti akan muncul. Baik. Selanjutnya, klik tampilan Google Spreadsheet berikut ini. Terus silahkan klik install. Nah, karena saya sudah menginstal, saya lanjut saja membuka aplikasinya langsung. Nah, oke. Saya ingin membuat content plan dan content calendar di halaman baru, maka saya tinggal klik tanda tambah atau tanda plus ini, kemudian saya klik file spreadsheet baru. Nah, berikut adalah tampilan halaman dari Google Spreadsheet. Teman-teman bisa membuat content plan dan content calendar di halaman berikut. Oke, pertama-tama saya ingin memberi nama untuk halaman ini. Content plan. Saya tulis saja ya nama bulan langsung. Saya tulis bulan ini April 2024. Oke. Kita mulai membuat content plan di video selanjutnya. Lanjut, kita mulai dari step pertama, yaitu membuat headline-nya terlebih dahulu. Untuk headline-nya nanti akan terdiri dari tanggal posting, platform, konten pilar, format, ide konten, referensi, waktu posting, status ide konten, link desain, status desain, dan status posting. Tapi balik lagi, nanti ada opsi yang bisa kalian gunakan maupun tidak kalian gunakan. Kita mulai yuk. Mulai dari tanggal posting. Untuk kolom pertama, lanjut kolom kedua berisi platform. Kolom ketiga berisi konten pilar. Kolom D berisi format. Lanjut ke kolom E berisi ide konten. Kolom F berisi referensi. Kolom G berisi waktu posting. Kolom H berisi status ide konten. Kolom I berisi link desain. Kolom C berisi status desain.
Dan yang terakhir, berisi status posting. Nah, bisa kalian lihat bahwa penulisannya masih kurang rapi, sehingga kita bisa merapikannya. Oke, kita bisa merapikan dan membuatnya lebih terlihat menarik. Karena nantinya ini akan digunakan kita dan juga klien untuk melihat bagaimana isi dari konten plan kita. Baik, saya mulai dari menebalkan hurufnya, kemudian mengatur ukuran huruf menjadi lebih besar, yaitu sekitar 14. Jadi nanti akan terlihat lebih besar dan lebih gampang dilihat. Oke. Nah, saya ingin mengatur menjadi rata kanan kiri, maksudnya rata tengah. Nah, seperti ini. Oke, nah kita lihat ternyata ada bagian-bagian huruf yang hilang. Jadi nanti kita bisa memperlebar. Oke, caranya memperlebar. Sebentar. Caranya memperlebar, kalian bisa menggeser-geser bulatan yang berisi tanda panah kanan kiri ini, oke, ke arah kanan. Oke. Nah, seperti ini. Berikut juga untuk kolom-kolom yang lainnya, oke. Nah, bisa kita lihat ini lebih kelihatan rapi. Selanjutnya, karena ini headline, jadi kita harus bisa membedakan headline dengan isinya, sehingga saya ingin memberi warna untuk baris headline-nya ini. Oke, untuk memberi warna sel, kalian bisa klik icon seperti cat yang tumpah, kaleng cat yang tumpah ini. Nah, kalian bisa pilih warna sesuka kalian. Kali ini saya ingin pakai warna biru. Nah, biru yang agak tua seperti ini. Untuk headline akan lebih baik kalian bisa memilih warna yang lebih tua, oke? Nah, tapi ketika kita lihat warna background, warna dasar dengan warna hurufnya terlihat seperti tidak terlihat ya. Jadi nanti kita bisa mengubah warna hurufnya menjadi warna yang lebih terang agar tidak kelihatan agar lebih kelihatan kontras. Oke. Untuk mengubah warna huruf, kalian bisa klik saja huruf A di bawah ini. Kali ini saya ingin memilih warna putih agar terlihat lebih cerah dan lebih bisa dilihat. Oke, nah berikut untuk headline-nya. Selanjutnya, lanjut ke tanggal posting. Oke. Untuk menyeting tanggal cukup mudah caranya. Oke, hanya tinggal ketikkan saja tanggal yang sudah kalian rencanakan. Contohnya saja, saya mulai dari tanggal 1 April 2024. Maka saya tinggal mengisi kolom isi ini, kolom penulisan ini menjadi 01
garis miring 04 garis miring 2024. Dan klik centang. Oke, saya ingin mengisi tanggal posting dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Maka dari itu saya memblok sampai baris 31. Selanjutnya tekan sampai muncul notifikasi. Habis itu pilih isi otomatis. Nah, untuk tanggal postingnya sudah terotomatis terisi sendiri. Oke. Nah, bila kita ingin posting di tanggal-tanggal tertentu saja, semisal 2 hari sekali, maka pengisiannya cukup sama. Hanya saja kita kasih jeda. Misal, saya mulai dari tanggal 1 April. Oke, ini seperti yang tadi ya. Habis itu berjangka dari tanggal 1, 2-nya kosong, terus tanggal 3 posting. Tanggal 4 kosong, tanggal 5 posting lagi. Oke. Nah, caranya sama seperti tadi. Oke. Tinggal kalian blok, terserah sampai di mana. Selanjutnya tekan dan sampai muncul notifikasi, terus pilih isi otomatis. Oke, nah secara otomatis dia akan mengisi tanggal sampai tanggal 3 Mei. Nah, karena ini masih bulan April dan kita masih belum membutuhkan bulan Mei, kita tinggal hapus saja. Oke, begitulah cara untuk mengisi tanggal posting. Selanjutnya, kita akan menuju ke yang lainnya. Oke, lanjut saja kita ke bagian platform, konten pilar, dan format. Oke, untuk menyeting bagian ini kita bisa menggunakan validasi data dan pakai fitur daftar item ini. Oke, langsung saja kita mulai di bagian platform. Untuk menyeting ini silahkan blok sampai bawah sendiri, kemudian klik 3 titik di ujung kanan atas ini dan pilih validasi data. Nah, secara otomatis kriteria akan menunjukkan daftar item. Oke, tidak usah diubah, tinggal kita setting saja, tuliskan item yang ingin kita setting. Contohnya saja, saya ingin menggunakan platform TikTok, Facebook, dan juga Instagram sesuai permintaan klien. Maka tinggal tulis saja nama-nama platformnya. Oke. Yang pertama ada Facebook, Instagram, dan yang terakhir ada TikTok. Oke, jangan lupa untuk dicentang, karena kalau belum dicentang tidak akan bisa masuk. Oke, lanjut. Tanpa menyeting apapun, tinggal sesuaikan aturannya seperti ini, seperti awalnya, lalu klik simpan. Nah, jika sudah ada tanda panah ke bawah atau tanda segitiga ke bawah ini, maka halamannya sudah tersetting. Oke, kita coba saja dengan klik kolom pengisiannya. Nah, ini sudah ada menu-menunya ya. Coba saya klik Facebook. Oke, nanti akan keluar. Lanjut ke konten pilar. Seperti cara di platform tadi, tinggal blok, pilih 3 titik, kemudian validasi data.
Oke, lanjut ke daftar item. Oke, saya berikan contoh. Saya ingin menggunakan konten pilar sesuai permintaan klien. Ada promosi, edukasi, hiburan, dan informatif. Oke, simpan. Kita cek. Oke, sudah. Lanjut ke format. Oke, seperti biasanya, pilih validasi data. Kemudian kita isi. Ini hanya contoh, ada video pendek, single post, carousel, terus ada teks. Simpan. Kita cek lagi apakah sudah tersetting. Ya, semuanya sudah tersetting ya teman-teman. Nah, untuk membedakannya, saya ingin mengubah warna tiap tulisan masing-masing. Untuk platform, saya ingin mengubah menjadi warna merah seperti ini. Untuk konten pilar, saya ingin merubah menjadi warna biru. Oke. Untuk format, saya ubah menjadi warna hijau. Gunanya saya mengubah ini adalah untuk membedakan agar tidak bingung saat mengisi konten pilar nanti. Oke. Siap, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, kita menuju ke bagian ide konten. Oke, untuk ide konten, kita tinggal menuliskan saja ide-ide yang sudah kita susun atau yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Contohnya saja, saya ingin membuat konten tentang 7 tips menjaga imunitas tubuh saat puasa. Nah, jangan lupa untuk memberikan keterangan agar klien dapat memahami maksud dari ide konten kita ya. Oke, masukkan poin produk X. Oke, ini hanya contoh saja ya. Minum produk X. Di bagian terakhir. Dan sebutkan manfaatnya. Oke, untuk keterangannya juga sudah saya tulis, tinggal saya klik centang. Namun ini masih terlihat kurang rapi ya, karena tulisannya masih melebar di kolom-kolom yang selanjutnya. Oke, saya ingin membuatnya lebih rapi agar hanya cukup di satu sel saja. Kalau ingin merubahnya menjadi lebih rapi, kita pilih menu, pilih fitur kemas teks. Nah, untuk pilih fitur kemas teks ada di bagian icon A yang ada di atas ini. Oke, kita klik saja icon huruf A yang ada di atas. Selanjutnya kita pilih ada icon kecil seperti pagar yang di tengahnya ada tanda panah balik gitu ya. Nah, oke, untuk ide kontennya sudah tertulis dengan rapi di sini. Saya ingin memperlebar kolom ide kontennya agar semakin rapi lagi. Jadi tidak terlalu memanjang ke bawah. Nah, ini dia kolom ide kontennya sudah rapi. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke bagian referensi. Nah, sebelumnya saya sudah menemukan referensi-referensi untuk mendukung ide konten yang sudah saya susun sebelumnya ya. Oke, untuk referensi yang pertama ini, yang atas ini adalah referensi isi, sedangkan referensi yang di bawahnya adalah referensi visualnya. Oke, kita langsung saja men-input referensi ke sel referensi yang sudah ada. Oke, untuk referensi pertamanya sudah saya input. Saya ingin input referensi keduanya di satu sel yang sama. Oke, tapi jika saya enter, jika saya meng-enter maka akan menuju ke sel selanjutnya. Nah, bagaimana jika saya ingin menginput di satu sel yang sama? Untuk menginput dalam satu sel yang sama, kita tidak bisa menggunakan enter di keyboard, tapi kita bisa menggunakan fitur sisipkan baris baru. Bagaimana caranya? Arahkan saja kursor ke bagian terakhir. Di kolom pengisian, tinggal tekan sampai muncul notifikasi. Kita harus ekstra sabar ya, karena layar HP itu kecil, jadi kita harus sabar. Nah, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, tinggal pilih sisipkan baris baru. Saya sisipkan enter lagi karena agar lebih terlihat bagus secara visual. Saya potong kembali ke sini lagi. Nah, saya kasih keterangan tuh masing-masing referensi agar klien bisa lebih mudah membacanya. Nah, sudah selesai untuk bagian referensi. Lanjut ke bagian selanjutnya. Lanjut ke bagian status ide konten, status desain, dan status posting. Untuk menyeting ketiga bagian tersebut, kita bisa menggunakan fitur daftar item maupun kotak centang yang ada di validasi data. Namun biasanya untuk status ide konten dan status desain saya menggunakan fitur daftar item, sedangkan untuk status posting saya biasanya menggunakan fitur kotak centang ini. Kita langsung saja memulai dari status ide konten. Saya membuatnya dengan fitur daftar item ini ya. Nanti ada pilihan menu belum dicek. Ada menu butuh revisi, perlu direvisi, terus ada disetujui. Langsung saja simpan. Oh iya, karena tadi saya hanya menyeting di satu sel saja ya, belum ke bagian bawah dan seterusnya ini. Kalau saya ingin sudah terlanjur seperti itu, maka cara gampangnya adalah tinggal kita blok sampai di bagian bawah. Kita samakan seperti di kolom-kolom sebelumnya. Selanjutnya kita
Kita salin dulu ya teman-teman untuk satu sel ini. Lalu kita blok. Oke. Habis kita blok terus tempel. Nah, dia akan secara otomatis terisi. Dia akan secara otomatis tersetting ya. Kita cek lagi aja apakah sudah bisa dan oke, sudah bisa ya teman-teman ya. Untuk status desain juga saya buat sama seperti ini. Nanti ada pilihan belum dicek, perlu direvisi dan disetujui. Oke, cara mudahnya saya tinggal kopas saja ya, copy paste. Salin, blok ini, kemudian tempel. Nah, ini adalah cara mudahnya ya teman-teman. Oke, status ide konten dan status desain sudah. Sekarang ini pakai status posting. Nah, untuk status posting ini karena kita sendiri sebagai virtual asistennya yang akan mencentang, jadi tanpa ikut campur dari klien, jadi nanti bisa kita kasih kotak centang sebagai penanda saja. Oke. Tinggal dipilih ini ya, dari validasi data, kemudian kriterianya kita pilih kotak centang, terus simpan. Nah, karena ini hanya berisi satu sel saja, saya coba blok, kemudian isi otomatis. Oke. Nah, ini ada kelebihan, saya hapus saja. Oke, secara otomatis dia akan sudah jadi untuk konten kalender kita kali ini. Oke, alhamdulillah ya untuk konten plannya sudah hampir jadi. Oke, tinggal perapihannya saja. Oke. Nah, untuk penulisannya mungkin kita bisa merapikan dengan meletakkan rata kanan kiri atau rata tengah, kemudian agar lebih presisi kita bisa mengatur rata atas bawahnya juga ya. Oke, mulai dari tanggal postingnya ini kita bisa mengatur rata tengah ya. Oke, nanti jadi seperti ini. Kemudian untuk posisi atas bawahnya kita bisa pilih fitur rata atas bawah seperti ini. Nah, kan ini jadi lebih rapi ya dan lebih enak untuk dibaca. Untuk kolom ini, kolom platform, content pillar, dan format, saya juga bisa memilih rata atas bawah juga. Oke, untuk posting, oke, kita bisa blok semuanya sampai bawah, walaupun belum terisi semua, kita bisa setting dari awal. Oke, ini juga ya teman-teman. Ini rata tengah, rata atas bawah. Oke. Nah. Oh iya, bila teman-teman semisal ingin menambahkan kolom atau baris baru, tinggal arahkan saja kursor ke kolom atau baris yang kalian inginkan untuk ditambah. Oke, semisal saya ingin menambah postingan di tanggal 4. Oke, saya pilih saja di antara tanggal 3 atau tanggal 5. Oke, saya pilih fitur yang ada tanda tambahnya.
Oke, seperti di antara ini, tambah di atas atau di bawah ini. Karena saya ingin menambah kolom di bawahnya, jadi saya pilih tambah yang bawah. Nah, nanti akan muncul kolom baru. Maksud saya baris baru. Oke. Kita bisa mengisi tanggalnya secara otomatis dengan adanya bulatan tanggal ini ya. Nah, tanggal 4. Nah, seperti ini bisa secara otomatis ya teman-teman. Terus semisal saya ingin menambahkan kolom baru, saya juga bisa pilih salah satu kolom untuk ditambahkan. Boleh tambah kolom sebelah kanan atau tambah kolom sebelah kiri. Gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin menambahkan komentar atau catatan di luar sel, kalian bisa menambahkan lewat fitur seperti ini, dengan gambar seperti cat ini. Tinggal kalian tambahkan saja catatan apa untuk klien kalian. Misal ini saya kasih catatan ditunda. Oke. Menunggu hasil foto dari fotografer gitu. Oke. Nah, dia akan muncul tanda segitiga kecil kuning ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita klik selnya nanti akan muncul. Nah, kalau kita klik nanti akan muncul lihat komentar. Oke. Kalau sudah selesai, kita bisa edit juga atau menghapus atau juga menyudahi komentarnya. Begitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke fitur tambahan, yaitu fitur bekukan kolom dan kelompokkan kolom. Nah, seperti yang kita lihat ini, di antara kolom ide konten dan referensi terdapat garis tebal yang memisahkan keduanya. Nah, ini yang namanya fitur bekukan kolom. Sedangkan untuk fitur seperti kotak putih dengan tanda minus ini, itu adalah fitur kelompokkan kolom. Nah, apa sih fungsi dari keduanya itu? Oke, untuk fungsi dari bekukan kolom itu adalah untuk memisahkan dua bagian. Oke, jadi kita tidak perlu susah-susah scroll panjang-panjang sampai ke kanan ataupun sampai ke bawah. Oke, nah untuk fitur kelompokkan kolom ini bisa disebut fitur untuk menyembunyikan bagian tertentu sementara. Oke. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Oke, mari kita praktek. Oke, kali ini saya sudah mengembalikan ke setelan awal. Lanjut saja, saya ingin memisahkan antara kolom ide konten dengan kolom referensi. Oke, dengan fitur bekukan kolom. Oke, langsung saja untuk membuatnya kita tinggal blok keseluruhan kolom ide konten dengan cara menekan atau cukup mengklik saja headline yang bertuliskan huruf E ini, oke. Nah, setelah itu kita tekan cukup lama.
Oke, sampai terlihat notifikasi seperti ini, kemudian pilih titik 3 di samping paling ujung sendiri, terus kita pilih bekukan. Nah, ini sudah muncul ya untuk garis tebalnya. Kita bisa lihat sendiri ini menjadi pemisah di antara ide konten dengan referensi. Nah, selanjutnya saya inginkan nantinya setelah ini kita akan membuat konten kalender di sebelah konten plan. Nah, agar kita tidak usah terlalu scroll panjang atau kita ingin menyembunyikan terlebih dahulu bagian-bagian ini dari referensi sampai status posting ini. Ketika ingin menuliskan konten kalender, kita cukup menggunakan fitur kelompokkan kolom. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menyembunyikannya? Kita silahkan blok dari kolom referensi sampai status posting. Oke, atau dalam kata lain silahkan blok kolom yang ingin kita sembunyikan. Oke. Caranya bagaimana? Mulai dari klik headline yang bertuliskan kolom yang kita ingin sembunyikan, terus kita geser. Oke, ini sudah semua ya. Kita sudah memblok semua bagian yang kita ingin sembunyikan. Setelah itu kita tekan. Nah, kita tekan sampai muncul notifikasi. Selanjutnya pilih titik 3, langsung kelompokkan F sampai K. Oke, nah jika terdapat garis di atas headline-nya dan terdapat tanda minus, oke, kita klik saja tanda minusnya, maka kolom F sampai K-nya sudah sembunyi. Oke. Nah, begitu adalah cara untuk menyisipkan fitur bekukan kolom dan kelompokkan kolom. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin menghapus atau membuka kembali kolom yang sudah tersembunyi? Oke, untuk membuka kembali kolom yang tersembunyi, kita tinggal klik tanda plus, tanda tambah ini, maka dia akan kembali. Oke. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus? Kalau ingin menghapus bekukan kolom dan kelompokkan kolom, kita tinggal blok kembali. Oke, karena saya ingin menghapus bekukan kolom, saya tinggal memblok kolom A sampai atau kolom tanggal posting sampai kolom ide konten. Selanjutnya tekan sampai muncul notifikasi seperti ini dan lanjut cairkan, pilih cairkan. Nah, garis pemisahnya akan kembali akan menghilang. Selanjutnya saya ingin menghapuskan kelompokkan kolom tadi. Tinggal kita blok ya. Dari kolom yang ingin kita sembunyikan tadi, yaitu kolom F sampai K atau kolom referensi sampai status posting ini. Selanjutnya kita tekan lagi sampai muncul notifikasi. Titik 3. Pisahkan F sampai K. Oke, kalau gini kembali seperti awal. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembuatan template content plan dan sekarang kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat
template konten kalender. Oke, nah untuk pembuatan template konten kalender ini kalian bisa membuat di samping template content plan ataupun di halaman selanjutnya, di halaman yang berbeda. Oke, untuk halaman yang berbeda kalian bisa klik icon tambah yang ada di sini. Nah, dia akan menuju ke halaman yang berbeda. Oke. Namun karena saya terbiasa untuk membuat konten kalender di samping template content plan, maka saya akan memberikan contoh di halaman ini. Oke. Langsung saja kita menuju ke pembuatan konten kalender, dimulai dari headline-nya terlebih dahulu, yaitu nama-nama hari dari Senin sampai Minggu. Oke, karena kita akan membuat kalender seperti biasanya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Langsung saja dari kita blok sampai 7 kolom. Kemudian tekan dan isi otomatis. Oke, langsung saja setelah tanggal kita bisa mengisi setelah hari, maksud saya setelah hari, nama-nama hari kita bisa mengisi tanggal. Oke, karena saya ingin membuat konten kalender untuk bulan April ini, maka saya untuk tanggal 1-nya dimulai dari hari Senin. Oke, maka saya membuat mulai tanggal 1 dari hari Senin juga. Oke. Seperti langkah pembuatan nama tadi ya, nama-nama hari tadi ya, tinggal di blok sampai ke kolom ke-7. Setelah itu tekan dan isi otomatis. Nah, seperti ini. Oke. Biasanya saya kasih jeda 3 baris ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya baris yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baris ke-6 saya isikan tanggalan lagi. Dari 7, kemudian 8, 9. Oke. Langkahnya sama seperti tadi. Oke. Nah, karena penulisannya masih ada yang belum rapi, nanti kita rapikan setelah ini ya. Oke, lanjut 15. Oke, langkahnya sama seperti tadi. Blok, tekan, isi otomatis. Oke, seperti tadi jeda 3 baris. Maaf. Oke. Lanjut nulis tanggal 22, 23. Tekan isi otomatis. Oke, jeda 3, habis 28, 29, 30. Oke. Untuk April hanya terdiri dari 30 hari saja. Oke, jadi sudah pas ya sampai 30 hari. Oke, lanjut kita bisa merapikan ya. Merapikan mulai dari nama-nama harinya terlebih dahulu. Kita rapikan rata kanan kiri. Terus pertebal. Dan diperbesar dikit hurufnya menjadi 12. Kemudian saya kasih rata atas bawah juga. Nah, oke, setelah itu saya memberikan warna dasar. Kali ini saya ingin memberikan warna dasar hijau ya, hijau tua. Oke.
agar warna tulisannya lebih terlihat, saya kasih warna putih. Oke, selanjutnya untuk tanggalannya. Oke, untuk tanggalannya saya kasih warna merah ya, biar menyala gitu. Terus saya kasih warna dasarnya hijau, tapi agak lebih mudah. Oke, nah seperti ini. Oke, untuk penulisannya saya tetap seperti ini saja, bawah kanan ya, bawah kanan. Lanjut ke tanggalan selanjutnya. Warna dasar hijau. Oke, rata kiri, maksud saya rata kanan. Warna merah, kemudian turun. Oke. Warna merah. Oke. Jangan lupa diatur. Turun atas, turun naiknya, maksud saya. Oke. Warna dasarnya. Jangan lupa diatur lagi, naik turunnya. Oke, lanjut. Jangan lupa lagi dicek. Oke. Oke, kita lihat lagi. Nah, karena saya akan membuat untuk klien konten plan yang akan diposting di Facebook, Instagram, dan TikTok, maka dari itu saya juga akan membuat template konten kalender untuk 3 platform juga. Oke, saya mulai dari Facebook, Instagram, dan TikTok. Oke, untuk selanjutnya saya tinggal kopas-kopas, copy paste, salin tempel. Oke. Salin tempel. Nah, oke, ini kelebihannya, jadi saya hapus saja. Hapus. Oke. Nah, biar tahu perbedaannya, saya kasih warna ya. Saya kasih warna backgroundnya tetap hijau, namun agak lebih tua. Nah, seperti ini. Terus saya beri warna hurufnya putih atau kuning ya, kuning saja deh. Kuning pertebal. Nah, oke, untuk template-nya ini tinggal sedikit lagi, tinggal 1 langkah lagi kita bisa menulis isian di konten kalender ini. Oke. Lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah menyeting agar konten kalender ini, isi dari konten kalender ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan masing-masing konten pilarnya. Oke, seperti contohnya ini, jika saya menuliskan konten pilar promosi, dengan contoh ide kontennya, testimoni produk. Nah dia akan secara otomatis berubah warna menjadi hijau. Untuk promosi warna hijau, edukasi warna
kuning, hiburan warna merah, dakwah warna ungu. Nah, oke, sekarang kita mulai isi. Kita mulai dari baris isian tanggal 1 sampai 7 ya teman-teman. Oke, untuk memulainya silahkan blok dulu tanggal 1 sampai 7 ini. Kemudian jika sudah diblok, pilih icon A yang ada di atas, scroll ke bawah, dan silahkan klik format bersyarat. Nah, oke, jika seperti ini, terapkan ke rentang, silahkan diabaikan dulu. Kemudian format sel jika silahkan pilih teks mengandung. Nah, nanti kalian bisa isi dengan konten pilar yang sudah kalian susun sebelumnya. Oke, karena saya sudah ada konten pilar 4 ya, maka saya isi dari yang pertama, yaitu promosi. Saya pilih dengan warna hijau. Oke, saya pilih warna hijau. Ini untuk warna dasar ya teman-teman. Oke. Jika sudah, maka kita bisa klik tambahkan aturan lain. Oke, setelah promosi yaitu konten pilar yang kedua, ada edukasi. Edukasi saya pilih warna background yang lain, yaitu kuning. Oke, kalau ini sudah, silahkan tambahkan aturan lain juga. Setelah itu konten pilar yang ketiga, ada promosi, edukasi, setelah itu hiburan ya. Oke, untuk hiburan saya pilih warna dasar merah. Kemudian tambahkan aturan lain juga. Dan ini yang terakhir, ada konten pilar informatif. Oke, untuk konten pilar informatif, saya ingin memberikan, karena ini warnanya sudah digunakan semua ya, tapi saya tidak ingin menggunakan warna putih, saya ingin menggunakan warna dasar lain. Oke, kalau seperti ini kalian bisa klik khusus, tambahkan yang ini ya, tambahkan khusus ini. Kemudian ganti warna isinya dengan warna yang kalian inginkan. Pilih dasar. Oke, karena saya suka warna ini. Nah, oke. Ini ya, sudah saya ganti warnanya. Kalau sudah seperti ini, klik centang atau kembali ini. Kalian juga bisa mengganti warna teksnya ya. Kalian bisa ganti warna putih ataupun yang lain. Tapi saya pilih warna hitam saja. Kalau sudah selesai, klik centang ini. Nah, ini kan sudah selesai semua. Maka kita silahkan klik selesai. Oke, kita pastikan dulu apakah sudah menulis atau menyeting semua konten pilar ya. Oke, kalau sudah seperti ini silahkan klik X. Nah, pastikan dulu apakah benar-benar kita menyeting 4 konten pilar atau tidak. Nah, ini sudah ya, benar semua ya, ada promosi, edukasi, hiburan, dan informatif. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita juga ingin menyeting di tanggal-tanggal selanjutnya ya, tapi tanpa perlu harus menyeting seperti sebelumnya ya, harus banyak sekali yang harus kita setting. Maka untuk cara alternatifnya bisa kita gunakan ini saja ya. Silahkan blok semua ini, kemudian pilih salin. Nah, setelah itu kita arahkan ke tanggal-tanggal selanjutnya. Kita arahkan dulu ke tanggal 15 sampai 21. Kemudian tekan, pilih tempel khusus. Oke, untuk ini silahkan pilih hanya tempelkan format bersyarat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 22 sampai 28.
Oke, karena kita sudah salin sebelumnya, maka hanya tinggal tekan lalu tempel khusus. Lanjut, pilih hanya tempelkan format bersyarat. Oke, di tanggal selanjutnya 29-30 ini ya. Pilih tempel khusus, pilih hanya tempelkan format bersyarat. Oke, selanjutnya kita cek dulu apakah sudah tersetting atau belum ya. Oke, untuk cara ceknya bisa kalian klik icon eye ini, kemudian scroll ke bawah, pilih format bersyarat. Oh, kalau sudah ada ini semua berarti itu sudah tersetting ya. Ini juga teman-teman, kita scroll ke bawah, sudah ada 4 aturan, berarti sudah tersetting. Berikut juga untuk tanggal 22-28 kita cek sudah ada 4 aturan. Untuk 29 dan 30 kita cek juga sudah ada 4 aturan. Oke. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana sih cara mengisi konten kalendernya itu. Oke, mari kita lihat. Mulai dari tanggal 1 ya. Ada platform Facebook, konten pilarnya promosi dengan format single post. Ide kontennya foto produk di dekat jendela, di jendela kelihatan bulan. Nah, ini untuk ide kontennya. Kita silahkan menuju ke konten kalian. Pilih Facebook ya teman-teman. Kemudian untuk konten pilarnya promosi, kita tulis promosi. Terus garis penghubung. Kemudian pilih ketik single post. Kemudian ketik ide kontennya. Oke, ide kontennya foto produk di jendela. Nah, gitu saja ya teman-teman. Lanjut. Apa yang terjadi? Nah, dia akan berubah warna dengan otomatis. Lanjut untuk tanggal 2 ya. Ini ada platform Instagram, konten pilarnya edukasi dan format carousel. Ide kontennya umur masih muda tapi fisiknya lemah, ini penyebabnya. Oke, kita isi ya. Format Instagram dengan konten pilar edukasi, format carousel, umur ini di kontennya umur masih muda tapi fisik lemah. Oke, silahkan klik centang. Nah, dia akan berubah seperti ini. Oke, kalian juga bisa mengisinya di tanggal-tanggal setelahnya. Gitu ya teman-teman.